Oke, tanggal 26 September adalah hari peluncuran secara global atau debut dari Xiaomi 14T series. Biasanya kalau untuk di Indonesia, seri ini akan dirilis di awal bulan Oktober setelahnya. Yang artinya sebenarnya secara fisik HP ini udah siap jual, tinggal memerlukan momen aja kapan tanggal dijual resminya ke Indonesia. Ada beberapa pertanyaan menarik dari Xiaomi 14T yang akan menjadi penerus dari Xiaomi 13T yang terbilang cukup sukses dan fenomenal. Yes, Xiaomi 14T series ngelanjutin kerjasama seperti di Xiaomi 13T series sebelumnya. Jadi selain Xiaomi Number series, T-seriesnya Xiaomi juga tetap ikut dimasukin ke dalam proyek kolaborasi ini. Untuk Xiaomi 14T spek yang kita dapat pastinya nggak asing karena Dimensity 8300 Ultra sebelumnya udah dipakai duluan sama Poco X6 Pro. Chipset ini kategorinya chipset flagship killer ya, performanya bisa di level atas tapi harganya tetap mid-range. Dia bisa bersaing tuh sama Snapdragon 8 Gen 2 atau bahkan 8S Gen 3 terbaru dengan skor Antutunya di kisaran 1,5 jutaan. Untuk memorinya kalau bocoran dari Xiaomi Malaysia, HP ini hadir dengan dua varian. Memori 12 plus 256GB dan 12 plus 512GB. Sementara untuk varian 14T Pro, kasta chipsetnya lebih flagship update ya. Dia pakai Dimensity 9300 plus kayak di Vivo X100 yang udah duluan masuk secara resmi. Antutu benchmarknya ada di angka 2 jutaan poin, jadi bisa head to head sama Snapdragon 8 Gen 3-nya Qualcomm. Untuk memorinya Xiaomi 14T Pro punya varian yang lebih tinggi karena Xiaomi juga ngeluarin tipe memori yang 12 plus 1TB. Jadi untuk kedua varian ini nggak ada satupun yang pakai kapasitas RAM 6GB. Sayang banget ya. Kalau buat urusan gaming dan kebut-kebutan, kedua smartphone ini dipastikan bakalan lancar jaya buat ngehandle game-game Android kelas berat sekalipun. Walaupun sayang aja untuk Xiaomi 14T yang biasa, harusnya sih bisa dipakein Snapdragon 8S Gen 3 seperti yang dipakai Poco F6. SoC dari Snapdragon tentu aja punya fleksibilitas yang lebih tinggi buat dipakai mainin game-game emulator, jadi bisa ada perbedaan lah sama versi yang Pro supaya nggak semuanya pakai MediaTek, ya supaya ada pilihan aja buat customer. Desain yang dipakai juga masih mirip-mirip kayak Poco X6 Pro, terutama posisi 3 kamera belakang dan lampu flash yang semuanya ngumpul mengotak jadi satu kayak gini. Kalau buat saya pribadi ya desain model kayak gini agak kurang suka ya, soalnya ini tuh lebih ke Poco-Pocoan daripada ke Xiaomi. Untuk material backdoornya terbuat dari kaca dan untuk frame bezel bodinya kemungkinan besar menggunakan metal aluminium karena bisa terlihat ada garis-garis antena. Cuma untuk yang varian non-pro sih kayaknya masih menggunakan plastik ya, soalnya selisih harga di antara kedua varian ini cukup signifikan. Proteksi IP68 rating masih dipertahanin, terus kapasitas baterainya tetap di 5000 mAh dengan charger bawaan 67 Watt untuk varian non-pro, terus 120 Watt untuk varian Pro. Nah, yang varian Pro ini ada wireless charging dengan kecepatan 50 Watt dan ini menjadi T-series pertama dari Xiaomi yang punya fitur wireless charging. Sektor kamera ternyata juga nggak banyak perubahan nih, nggak terlalu signifikan ya. Layar AMOLED 6,67 inci, beresolusi 1.5K dengan refresh rate 144Hz, dan ini masih pakai panel AMOLED standar, bukan yang versi AMOLED LTPO. Paling di bagian brightness peak-nya aja nih yang jadi makin terang 4000 nits. Terakhir buat dukungan software, Xiaomi 14T series akan dapat jatah 4 kali update OS Android dan 5 tahun security patch. Udah kolaborasi sama Leica Jerman, artinya HP ini punya sesuatu di sektor kamera performance. Yang jadi highlight penting ada di kamera utamanya yang menggunakan sensor flagship. Xiaomi 14T pakai sensor Sony IMX906 50MP, sementara 14T Pro pakai sensor 50MP Like Fusion 900. Makanya di bagian teaser video, Xiaomi nunjukin banget kalau kemampuan kamera di kondisi low light-nya benar-benar superior. Sisanya sama-sama pakai kamera ultrawide 12MP dan kamera tele 2 kali optical zoom beresolusi 50MP. Dari data yang saya ambil lewat GSM Arena, kemampuan videonya Xiaomi 14T Pro support sampai 4K 60fps dan 8K 30fps. Kalau yang non-Pro cuma bisa sampai 4K 30fps, sama persis kayak di X6 Pro. Jadi pertanyaan yang menarik juga, apakah lensa kamera ultrawide dan kamera selfie di kedua HP ini punya kemampuan autofocus? Soalnya
Vivo V series yang harganya cuma 5 jutaan, dia punya autofocus di kamera ultrawide dan kamera selfie. Udah gitu, video recording kamera depannya udah support 4K juga. Kalau emang beneran nggak ada fitur autofocus di kamera ultrawide dan kamera selfie, menurut saya sih Xiaomi ini jalannya jadi setengah-setengah ya. Info tambahan yang mungkin berguna untuk beberapa user yang pengennya punya HP kekinian dengan AI, kabar baiknya Xiaomi 14T series udah dibekalin sama fitur advanced AI yang lebih powerful lagi. Mulai dari kemampuan editing untuk menghilangkan objek sampai dengan kemampuan real-time AI translation yang bisa digunakan untuk percakapan antar bahasa secara real-time. Ya mirip-mirip lah sama fitur Galaxy AI punyanya Samsung. Lanjut untuk harga jual resmi di Indonesia sendiri emang masih jadi rahasia sampai nanti di launching kisaran bulan Oktober. Kalau berkaca dari harga Xiaomi 13T varian 12 plus 256GB yang dijual 6,5 juta tahun lalu, rasanya sih Xiaomi 14T varian yang sama harganya nggak akan beda jauh dari angka 6,5 juta. Dan untuk varian yang 12 plus 512GB kemungkinan akan berada di angka 7 jutaan. Yang paling menarik justru di varian 14T Pro-nya nih. Xiaomi Malaysia udah confirm 14T Pro dijual di sana dengan 3 varian dengan perkiraan harga start dari 7 jutaan untuk varian basic sampai dengan mendekati 10 juta untuk varian yang 1 TB. Ingat ya, kalau Xiaomi Indonesia udah lama nggak ngebawa Xiaomi T series yang varian Pro. Udah 2 tahun absen dari seri 12T dan 13T nggak ada versi Pro-nya. Tapi mungkin aja untuk tahun ini Xiaomi Indonesia lewat sepak terjangnya Bung Andi yang dulunya adalah pentolan dari Poco Indonesia dan sekarang jadi bosnya Xiaomi Indonesia, akhirnya berani juga nih ngebawa T series yang varian Pro. Jadi untuk peta persaingan sepertinya Xiaomi 14T Leica akan berduel dengan Vivo V40 Zeiss dan Xiaomi 14T Pro Leica tentunya akan berduel dengan Vivo X100 Zeiss. So, kita tunggu aja gimana debut dari Xiaomi 14T series di Indonesia nanti. Pokoknya buat yang berminat ada baiknya buat segera nyiapin dana dipakai untuk nge-war flash sale. Ingat ya, belinya cash aja, jangan kredit apalagi pakai pinjol. Sekian video Hyde News kali ini. Like dan subscribe channel ini kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Hyde News pamit and stay out. Yo.